Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang penggunaan mata uang tunai di Indonesia. Tetapi sebelum itu kita masuk ke sejarahnya terlebih dahulu. Karena dulu Indonesia dijajah oleh Jepang dan juga Belanda, akhirnya Indonesia bergantung pada sistem keuangan mereka. Selagi Indonesia merdeka pun, Indonesia masih bergantung pada uang Jepang dan juga Belanda. Meskipun begitu, Indonesia tetap berusaha untuk mencetak mata uangnya sendiri. Tetapi mereka kesusahan untuk mencari pabrik pencetakan uang karena banyaknya peperangan pada saat itu. Nah, uang Indonesia pertama yang berhasil dicetak adalah Ori, uang Republik Indonesia. Nah, Ori ini juga sangat cepat didistribusikannya. Sehingga 30 Oktober 1946, Ori menjadi mata uang sah negara Republik Indonesia. Namun, karena banyak sekali tekanan dari Belanda, Ori ini jadi susah untuk diedarkan. Jadinya, pemerintah membuat Orida, yaitu Ori yang dibuat di daerah masing-masing. Tapi anehnya lagi, tiba-tiba Ori dan Orida mulai ditarik dan digantikan oleh uang RIS atau uang Republik Indonesia Serikat, yang satuannya dinamakan rupiah. Karena keluar uangnya RIS ini, Indonesia merasa terlalu terpecah belah. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan negara Indonesia dengan nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mata uang resmi menjadi rupiah hingga sekarang. Dulu, bank kita juga dikuasai oleh Belanda, tetapi pemerintah berhasil mengambil alih The Javasche Bank pada 1951. Sehingga pada 1953, The Javasche Bank resmi menjadi bank negara kita. Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan sentral Republik Indonesia memiliki 3 tugas utama, yaitu menerbitkan mata uang rupiah, menjaga stabilitas nilai mata uang, dan menjalankan kebijakan moneter. Uang tunai dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari 2 bentuk, kertas dan logam. Contohnya, kita punya pecahan kertas seperti Rp50.000 dan Rp100.000, juga pecahan logam seperti Rp500. Setiap pecahan ini tidak hanya punya nilai nominal, tapi juga desain yang mencerminkan kekayaan budaya dan alam Indonesia. Selain itu, masing-masing pecahan dilengkapi dengan nomor serial unik, hologram, dan tinta khusus sebagai langkah-langkah keamanan tinggi melawan upaya pemalsuan. Peran uang tunai ini sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari di Indonesia, memudahkan transaksi, dan memberikan stabilitas nilai mata uang untuk masyarakat dan bisnis. Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan keamanan uang tunai, dan mendukung perkembangan ekonomi negara. Kelebihan uang tunai. Yang pertama, uang tunai untuk transaksi dengan penerimaan besar. Misal nih, transaksi dengan harga 1 juta. Jika kita ini menggunakan uang koin untuk membayarnya, maka bisa membutuhkan kira-kira 1 kantong plastik untuk membayarnya. Yang kedua, uang tunai untuk transaksi besar lebih mudah dihitung daripada uang logam. Misal nih, seperti transaksi harga 1 juta. Jika menggunakan uang koin, bisa menghitung uangnya berhari-hari hingga berbulan-bulan dan ribet, sehingga kalau menghitung uang logamnya itu harus benar dan tidak boleh kurang. Yang ketiga, uang tunai itu ringkas, bisa dilipat, bentuknya tipis untuk dimasukkan ke dalam dompet. Kalau uang logam itu terasa berat karena dalam jumlah banyak. Selanjutnya, yaitu kekurangan dalam uang tunai. Yang pertama, uang tunai bisa dipalsukan dan mudah hilang karena bentuknya tipis. Yang kedua, uang tunai itu kurang cocok untuk transaksi kecil. Sementara, ke dalam kehidupan sehari-hari kita ini kebanyakan melibatkan uang recehan. Yang ketiga, uang tunai itu sering rusak karena dibawa kemana-mana, dilipat, ditekuk, dan terendam di saku pakaian. Dan biasanya itu terdapat lecek, kurnal, dan kotor.